sampai dikatakan Rasulullah, jika pemerintah kalian datang dengan membawa cambuk, kalian dicambuk, kalian tetap harus taat kepada pemerintah. Itu ucapan Nabi. Bukan kebijakan saya, kebijakan Rasulullah. Kalau Anda mau mengkritisi kebijakan ini, ada keluar dari Islam berarti. Kebijakan ini ada keluar dari Islam berarti. Catatannya adalah hadis ini bukan kategori usul, tapi muttabi' atau hadis yang ikut pendukung kepada hadis usul. Sangat tidak pantas, terlalu gegabah dan terlalu ambisi lah untuk mendapatkan souvenir mungkin. Astagfirullah. Kalau misalkan mau menjual hadis itu, paling tidak minimal hadisnya yang sahih lah, yang hasan lah. Kemudian hadis ini itu disorot dan dikritik oleh Ad-Daruqutni dalam ilzamatnya, dan dikatakan dalam hadis tersebut, dalam catatan tersebut, dalam kritikan tersebut bahwa ini adalah hadis mursal. Ini hadis yang pada hakikatnya disampaikan oleh Habib Bagil, insyaallah seperti itu. Dan ini dipertegas lagi oleh Imam Nawawi dalam syarahnya yang mensyarahi Sahih Muslim, bahwa ini katanya Imam Nawawi adalah hadis mursal. Ini kritik. Apakah Imam Nawawi keluar dari Islam? Kata Habib Bagil mengkritik hadisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma ja'alna min ahlil khair wa sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Itu cuplikan dari Gus Fahim ketika dia menyampaikan kritik yang sangat tajam kepada orang yang tidak sepemahaman dengan dia. Tajamnya di sini sangat disayangkan, hanya tajam di bumbunya, tidak ada dagingnya. Saya akan buktikan bahwa kritik Gus Fahim ini terbalik, sungsang. Saya akan langsung petik di bagian mana terbaliknya Fahim ini. Imam Daruqutni memang mengatakan itu hadis mursal. Lalu kata benteng akidah atau Gus Fahim ini, Imam Nawawi pun mengkritik. Ini yang koplak. Imam Nawawi itu justru membela hadis itu. Biar tidak omong kosong, mari langsung kita buktikan pakai data. Ini ada di kitab Sahih Muslim yang disarah oleh Imam Nawawi. Perhatikan garis-garis merah di atas itu, yang gerak-gerak itu. Jadi jalur hadis yang disebutkan oleh Habib Bagil itu, jalur riwayatnya adalah An Abi Sallamin qolah, dari seorang tabi'in bernama Abi Sallam qolah berkata, qolah Hudzaifah bin Al-Yaman. Hudzaifah bin Al-Yaman berkata, perhatikan ya, Hudzaifah bin Al-Yaman ini seorang sahabat, tetapi kata Imam Daruqutni, tabi'in yang bernama Abu Sallam itu tidak mendengar dari sahabat yang bernama Hudzaifah, sehingga dianggap tidak ada, Hudzaifah itu tidak ada, maka disebutlah mursal. Karena Abu Salam mengatakan qala Hudzaifah sementara tidak mendengar langsung, maka berarti dianggap itu tidak ada, maka disebutlah mursal. Seandainya itu ada, artinya Abu Salam ini mendengar langsung dari Hudzaifah, maka bukan mursal. Kenapa? Karena sahabatnya ada. Jadi kalau nama sahabatnya yang tertulis itu ada, cuma klaimnya Abu Salam mendengar ucapan Hudzaifah itu ditolak karena aslinya tidak mendengar ya. Begitu intinya itu ya. Maka perhatikan yang bawah itu saya baca ya. Ketika dalam kurung An Abi Sallamin qolah Hudzaifah bin Al-Yaman qolah Daruqutni, berkata Imam Ad-Daruqutni, hadis ini indi menurut saya mursalun adalah mursal. Ingat, alasan mursalnya bukan karena melompatkan, tetapi karena kenapa? Li'anna Aba Sallamin, karena Aba Sallam itu lam yasma Hudzaifah, tidak mendengar dari Hudzaifah. Jadi walaupun Hudzaifah ini mengklaim ada jalurnya dari sahabat lalu ke Rasulullah, tapi kata Imam Daruqutni tidak mendengar langsung. Oh, berarti dianggap tidak ada, dianggap melompat satu jalur. Oke, disebut mursal. Ini ucapannya Imam Ad-Daruqutni. Lalu bagaimana komentar Imam Nawawi? Apa benar seperti kata si Fahim itu bahwa Imam Nawawi pun mengkritik hadis ini sehingga dianggap jangan-jangan Imam Nawawi juga keluar dari Islam karena mengkritik hadis itu? Padahal kita tahu lah maksudnya Habib itu bukan mengkritik hadisnya, tapi menolak isinya, mempersoalkan isinya, kan begitu ya, bukan mengkritik sanadnya begitu ya. Ya sudahlah, itu opini sampahan begitu ya, menanggapi omongan orang sampah-sampah saja. Kalau hal seperti itu tidak perlu kita tanggapi ya. Imam Nawawi bukan mengkritik, Pak. Maka saya baca tulisan Imam Nawawi di situ. Wahwa, nah, ini sudah Imam Nawawi ini, dan hadis ini kama qala Ad-Daruqutni. Iya, memang seperti yang diucapkan oleh Imam Daruqutni, yaitu mursal. Berarti Imam Nawawi juga sepakat bahwa Abu Salam itu tidak mendengar dari Hudzaifah, sehingga dianggap melengkap satu jalur langsung ke Rasulullah, di mana Abu Hudzaifah ini dianggap tidak ada. Kenapa? Karena tidak mendengar langsung begitu.
Lakin, nah kita tahu lakin itu jumlah istidroki ya, kalimat susulan yang menjelaskan apa yang tidak jelas. Artinya di sini akan menjelaskan bagaimana pendapat Imam Nawawi. Lakin, tetapi, kita tahu toh kalau tetapi itu mesti menolak yang sebelumnya gitu. Saya ini begini tapi itu tidak mungkin mendukung kalimat sebelumnya ya. Ini kita berbahasa saja. Mari kita buktikan. Lakin, tetapi, ya, al-matan sahih. Matan hadis mursal ini sahih. Ya, secara matan sahih. Kemudian muttasilun dan juga bersambung. Perhatikan ya, itu halaman berikutnya. Bitoriki al-awwali, dengan hadis yang jalur yang pertama tadi. Jadi sudah ada 2 jalur hadis ya, yang isinya sama. Ya. Yang pertama yang versi mursal, terus sebelumnya sudah ada. Kemudian wa innama ya, hanya ya, ata muslimun bihada, Imam Muslim menuliskan hadis ini ya mutaba'atan sebagai pengiring ya, atau untuk mengiringi kama taro, sebagaimana yang kamu lihat. Nah, jadi kata Fahim ya ini cuma hadis pengiring, bukan hadis asal, bukan hadis usul gitu, sehingga tidak kuat gitu. Ya, ini hadis pengiring iya, tapi masalah kuat dan tidak kuat itu klaimnya Fahim, bukan klaimnya ulama. Perhatikan di sini bagaimana ulama berkata. Kama taro seperti yang kamu lihat. Wa qaddamna, dan telah kami sajikan, ya, telah kami jelaskan di sebelum-sebelumnya, fil fusuli, di dalam banyak sekali fasal-fasal, wa ghairiha, dan yang lainnya, annal hadisah, perhatikan, bahwasanya hadis, al-mursalah yang mursal, idza ruwiyah, apabila diriwayatkan, min tariqin, dari jalur akhir yang lain, muttasilan, secara muttasil, artinya ada satu hadis mursal. Tapi matan ini ada di jalur yang lain dan itu mutasil, lengkap sanadnya, sambung, bukan mursal. Jadi mutasil itu lawannya mursal ya. Maka bagaimana? Tabayyanna bihi sihhatal mursali. Maka kami tegaskan dengan fakta itu bahwa mursal itu dihukumi sahih. Maka dari itu oleh Imam Muslim ini ditulis atau dimuat di dalam sahihnya. Bukan tidak tahu kalau mursal, Pak, tetapi karena ini isinya sama dengan hadis yang mutasil, yaitu yang torik yang awal, jalur yang pertama yang lengkap. Ya. Kemudian ya, wajaza, dan boleh al-ihtijaju, menjadikan hujjah bihi, dengan hadis itu. Ya. Jadi Imam Nawawi menjelaskan ini memang mutaba'ah saja. Tetapi tidak lalu statusnya sebagai mutabi menjadikan itu tidak boleh diangkat-angkat, tidak boleh dijadikan hujah. Justru Imam Nawawi menjelaskan memang ini mutabi, tetapi yang diikuti atau mutabaknya itu adalah hadis sahih muttasil. Maka ini walaupun mursal juga dianggap sahih karena isinya sama dengan yang muttasil. Ya iya, kita pakai analogi kita sajalah. Ada pembohong ngomong, Jokowi terus ya, Mukidi tidur. Ada orang jujur ngomong, Mukidi tidur. Memang ini berita dari orang bohong, tapi kan sama dengan yang jujur, berarti isinya benar. Gitu saja ya. Ada hadis yang dibawa dari jalur Abu Salam lewat jalur Hudzaifah. Ini mursal, tapi ada jalur lain yang isinya sama dan mutasil, yang berarti sama statusnya secara matan. Berarti kalau kita pakai yang ini berarti memakai yang satunya, memakai yang satunya berarti juga memakai yang ini ya, gitu maksudnya ya, gampangnya begitu ya. Ilmu itu logis Pak ya, kalau kita memahaminya itu nyambung dengan logika kita ya. Kemudian wayasiru, ini tahqiq terakhirnya, maka jadilah ya fil mas'alati, dalam persoalan ini ya, dalam persoalan mengikuti pemerintah di Tabuka dan sebagainya itu ya, hadisani sahihani, ada 2 hadis yang sahih. Yang pertama itu yang muttasil, yang kedua yang mursal. Yang mursal pun dianggap sahih, makanya oleh Imam Muslim ditulis dalam sahihnya. Gitu ya Pak Fahim ya. Jadi jelas. Ini kok malah diprotes kalau mau jual hadis, jangan yang hadis yang lemah-lemah, ecek-ecek lah, minimal hasan lah, kalau perlu sahih. Ya ini hadis sahih Pak, tapi bukan berarti ini dijual ya. Itu kan bahasanya Fahim aja, dijual, mana ada orang menjual hadis. Gitu ya. Jadi jelas ya, Imam Nawawi malah membela hadis ini. Pembelaannya jelas. Yang pertama, ini memang mursal tapi boleh dijadikan hujah. 1. Yang kedua, ini dihukumi sahih. Alasannya karena matanya sama dengan hadis. Yang satunya, di mana yang satunya bukan mursal tapi muttasil. Yang ketiga, berarti dalam masalah ini dianggap ada 2 hadis yang sama-sama sahih. Itu ya Pak Fahim ya. Jadi saya paling suka mengkritik seharusnya yang seperti ini, itu yang ilmiah saja, tidak meluas kepada opini kita. Kenapa kamu begini? Maksud kamu apa? Ngapain kita bicara maksud hati orang?
Saya ingat sekali ucapan Habib Al-Jufri itu, Ra'sul kholal al-hukmu ala ma fi suduril bashar. Kamu akan selalu salah kaprah karena kamu melakukan pangkal dari kesalahan, yaitu menghukumi orang berdasarkan isi hatinya. Allahumma hadina hada sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.